terkenal sering muncul sosok si Jacqueline ini. Jadi si Jacqueline ini dia seringnya itu muncul di tikungan curam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Satria Blora. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar mistis ya. Jadi kita akan membahas yaitu tentang misteri hantu noni Belanda. Ya, maaf kalau agak lebay. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan membahas tentang hantu suster Belanda atau hantu noni Belanda yang berada di turunan Skyland Jayapura. Oke, bagi kalian yang tinggal di kota Jayapura, kalian pasti tidak asing dengan turunan yang satu ini, karena turunan ini tuh menyimpan segudang cerita, baik dari sejarah maupun dari kisah-kisah lampau atau dari cerita-cerita mistis yang tersimpan di turunan Skyland ini. Nah, jadi seperti apa mas turunan Skyland ini? Nah, ini dia gambarnya turunan Skyland Jayapura. Kalian bisa lihat. Nah, ini bagi yang tinggal di Jayapura, Papua pasti tahu ya, turunan ini itu sudah istilahnya sudah populer, sudah banyak diketahui oleh orang-orang yang tinggal di kota Jayapura. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin tinggal di luar ya, kalian yang tinggal di luar Papua atau luar Jayapura, kalian pasti asing dengan turunan Skyland Jayapura. Nah, jadi mas, turunan Skyland itu kenapa bisa angker? Kalau ada yang bertanya seperti itu, oke, turunan Skyland itu bukan angker ya, bukan angker. Lebih tepatnya turunan Skyland itu memang menyimpan berbagai macam cerita ya, baik dari sejarah maupun dari kisah-kisah yang mungkin sedikit berbau mistis, tapi tidak bisa dibilang angker juga, karena turunan tersebut memang sering terjadi kecelakaan, tapi kita harus positif thinking. Jadi kita harus lebih introspeksi diri, kenapa bisa kecelakaan itu terjadi di turunan Skyland ya. Jadi kita harus bermawas diri, kita harus melihat seperti apa sih, kenapa bisa sering terjadi kecelakaan di wilayah tersebut. Nah, ini yang sering salah kaprah ya. Bila mana sering terjadi kecelakaan di jalan raya atau dimanapun itu, selalu berpatokan kepada angker, tempat itu banyak apa-apanya gitu, pasti negatif terus ke arah sana. Nah, namun saya garis bawahi, tidak sepenuhnya kecelakaan tersebut disebabkan karena ulah dari bangsa gaib atau bangsa setan lah istilahnya ya. Tidak sepenuhnya dari mereka, dan itu memang kembali dari kelalaian kita sendiri ya sebagai manusia. Seperti itu, entah mungkin pada saat kita ingin berkendara, kita tidak mengecek dulu kendaraan kita ya, mulai dari ban, rantai, gear. Nah, semuanya itu bisa menyebabkan laka lantas seperti itu. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan. Oke, jadi mengapa kalau ada yang tanya, bang, terus mengapa bang kalau bukan angker, mengapa di situ dibilang sering muncul sosok setan Belanda atau hantu Belanda? Nah, itu sebenarnya bukan bukan karena tempat itu angker atau apa, tapi ini pendapat pribadi saya. Jadi pendapat pribadi saya, kenapa sih tempat itu sering orang melihat sosok-sosok tertentu atau sosok-sosok hantu? Ya, jadi mengapa sering sekali terjadi penampakan sosok hantu noni Belanda di daerah turunan Skyland tersebut? Itu dikarenakan
adanya kesalahan dari pengendara tersebut. Entah pengendara itu mungkin dia tidak sengaja ataupun dengan sengaja melakukan sesuatu yang mungkin melanggar etika di tempat tersebut, atau dalam garis besarnya dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, dalam artian mungkin mabuk atau mungkin kondisinya sedang berpacaran di tempat tersebut. Nah, itulah mengapa turunan Skellen ini sering muncul sosok tersebut. Mungkin dikarenakan sosok tersebut ingin menunjukkan bahwa kalian itu tidak boleh sembarangan di tempat tersebut. Dikarenakan apa? Tempat tersebut adalah rumah bagi mereka. Nah, jadi jika muncul polemik atau banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan, bang, intinya bang, nah, seperti itu, soal penampakan yang berada di turunan Skellen Jayapura. Nah, itu tidak bisa sepenuhnya kita langsung menyangkut pautkan dengan keangkeran lah dan lain-lain. Nah, itu pendapat pribadi saya ya. Memang lokasi tersebut terkenal memiliki cerita dan beragam sejarah, baik dari sejarah yang sejarah histori maupun sejarah mistisnya juga sangat banyak ya. Jadi tempat tersebut itu memang tempatnya itu turunannya itu saya, karena saya pribadi tinggal di Jayapura juga, jadi saya tahu persis seperti apa turunan tersebut. Jadi turunannya itu seperti ini. Kalian yang dibilang turunan Skellen itu, dia itu ada di bagian tertentu turunannya itu yang memang sangat curam ya. Jadi dia itu berliku begitu. Jadi wajar sih kalau memang seorang pengendara bermotor maupun pengendara roda 4 ya, mobil tidak hati-hati melewati tempat tersebut, ya pasti terjadi laka lantas ya, kecelakaan. Nah, seperti itu. Jadi selalu setiap ada kecelakaan di situ selalu disangkut pautkan dengan ulah sosok-sosok. Nah, seperti itu. Jadi kasihan juga sih si bangsa setan ini, selalu disangkut pautkan. Jadi di sini saya ingin meluruskan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya juga oleh ulah mereka, namun sebagian juga dari kelalaian kita sebagai pengendara yang mungkin tidak memperhatikan kesiapan kendaraan ataupun tidak memperhatikan komponen-komponen kendaraan yang mungkin belum bisa untuk dipakai namun dipaksakan, maka terjadilah laka lantas atau kecelakaan seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas dan kita akan menceritakan tentang turunan Skellen Jayapura yang terkenal dengan hantu Noni Belanda, atau saya pernah dengar namanya itu kalau tidak salah itu hantu Jacqueline ya, seperti itu. Jadi sosok ini memang sudah terkenal dan sudah cukup populer ya bagi masyarakat Jayapura, sudah tahu juga ya dengan sosok ini. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita akan mengupas ya sejarahnya. Jadi dari yang saya tahu itu turunan Skellen ini dulunya memang sangat banyak, bukan dulunya ya, bahkan sampai saat ini turunan Skellen ini menjadi tempat yang paling sering terjadi kecelakaan ya, dikarenakan yaitu turunannya yang berliku-liku dan memang jika tidak hati-hati itu sangat mudah sekali tergelincir. Ditambah apalagi jika terjadi hujan kemudian pengendara itu mungkin pengereman di kendaraannya itu kurang mumpuni, yaitu pasti selip. Nah, ketika dia sudah selip pasti jatuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari sosok yang sering muncul di turunan Skellen Jayapura, yaitu memang benar sosok hantu Noni Belanda. Nah, sosok Jacqueline ya, seperti itu. Jadi sosok Jacqueline ini memang sangat sering ya menampakkan diri kepada pengendara-pengendara
yang sering melintas di turunan Skelen Jayapura. Oke, sebelum kita lanjut untuk menyimak cuplikan videonya tentang turunan Skelen, nah saya akan sedikit basa-basi kepada kalian guys. Oke, saya lupa sebut di awal tadi, bagi kalian subscriber baru ataupun viewer baru yang baru melihat video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah ini dan tekan tombol like-nya jangan lupa, dan komen di bawah. Oke, kalian bisa komen apa aja, kalian bisa request, bang tolong ceritain kisah-kisah dong, kisah apa gitu, boleh, kita bisa cerita apa aja kita akan bawakan. Intinya ceritanya harus seru. Nah seperti itu, kalian bisa langsung komen aja di bawah, nanti saya akan arahkan ke alamat email saya dan kalian bisa mengirimkan cerita apa yang kalian ingin bagikan kepada Mas Satria. Dengan senang hati saya akan bawakan di konten saya di next video seperti itu. Nah jadi dalam kesempatan kali ini hantu Skelen itu memang ada ya, namanya hantu Jacqueline. Dia itu adalah sosok noni Belanda ya, jadi dia ini dikenal sebagai hantu Belanda ya, karena memang dia ini orang Belanda seperti itu. Mungkin saya juga kurang tahu ya, bagi yang tahu kalian bisa komen agar lebih jelasnya ya seperti itu. Nah terus kenapa hantu Jacqueline ini bisa ada di turunan tersebut? Nah saya kurang tahu juga kalau itu, nanti akan diulas di cuplikan. Jadi ini pengalaman saya ya, jadi saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya pada saat melintas di turunan Skelen Jayapura pada jadi cerita ini itu berawal 2 tahun lalu pada saat saya melintas di turunan Skelen Jayapura. Nah pada saat itu ya, itu saya pergi latihan ya, mau pergi latihan silat ya, saya kan ikut silat ya, jadi saya latihan silat itu jam 8 malam. Nah saya latihan itu di Kota Raja ya, namanya ini Kota Raja. Nah jam 8 malam ini saya pergi latihan silat di area Kota Raja Jayapura. Itu lumayan agak dekat juga ya dengan turunan Skelen atau tanjakan Skelen ya. Jadi pada saat saya pulang dari latihan tersebut, nah saya itu pulangnya larut ya, sekitar jam 12 atau jam 1, karena memang kita dari perguruan memang jam segitu pulangnya ya seperti itu, karena banyak latihan yang harus diselesaikan ya seperti ini. Saya itu pulangnya larut. Nah pada saat saya melintasi turunan tersebut, itu kan ada 2 tanjakan ya, tanjakan yang pertama dan turunan. Nah pada saat menanjak itu aman-aman, namun pada saat saya melintasi turunan ya, tikungan yang melebar, itu memang bulu-bulu saya sempat naik. Jadi bulu-bulu kuduk saya itu sempat berdiri pada saat melintas di tikungan tersebut. Jadi turunan Skelen ada belokan, tikungannya tajam banget. Jadi tikungan ini sangat curam ya. Jadi tak heran jika banyak sekali terjadi laka lantas di situ, dikarenakan tikungannya yang sangat tajam itu mungkin membuat pengendara yang tidak lihai atau kurang profesional mungkin bisa terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, jadi pada saat malam hari itu saya lewat ke sana, itu saya memang merasakan hawa yang kurang baik ya, karena mungkin sudah larut juga, tapi untuk sosok saya belum melihat apa-apa ya. Namun katanya kesaksian dari orang-orang yang melintas di situ, mereka sering melihat sosok Jacqueline ini. Jacqueline itu adalah hantu Belanda ya, namanya Jacqueline. Mohon maaf bila salah, bisa diluruskan ya, karena saya tidak begitu mengingat ya siapa namanya. Seingat saya saja ini yang saya sampaikan, itu hantu Jacqueline. Jadi pada saat saya melintas itu memang ya auranya itu menusuk. Ditambah pada saat itu penerangan juga belum terlalu seterang yang sekarang ya. Penerangan di area turunan Skelen itu memang belum memadai pada saat itu. Jadi lampu sudah ada, namun tidak sebanyak saat ini.
Nah, saat ini itu Skyline sudah banyak penerangan dan juga sudah mulai baik lah pengaspalannya, jalannya sudah bagus ya seperti itu. Namun pada saat saya melintas 2 tahun lalu itu sangat berbeda ya, penerangannya itu hanya seadanya, hanya jalan-jalan kilometer-kilometer ya kalau bisa dibilang tertentu baru dapat lampu. Jadi itu sempat melintasi kegelapan ya, dan memang saya merasa seperti tertusuk dan memang saya rasa bahwa saya itu tidak sendirian seperti itu. Dan ketika saya berada di tikungan ini memang terkenal sering muncul sosok si Jacqueline ini. Jadi si Jacqueline ini dia itu seringnya itu muncul di tikungan curam itu. Nah, ini dia gambar tikungannya. Nah, si Jacqueline ini dia itu sering sekali muncul di tikungan ini. Nah, di mananya dia muncul, Bang? Jadi dia itu sering muncul di tikungan ada semak-semak ya di sebelahnya, kayak tumbuhan atau pohon-pohon alang-alang ya, kalau kelihatan ilalang-ilalang gitu. Dia sering muncul di situ, guys. Dan banyak ya pengendara yang mungkin secara tidak sengaja melihatnya pada saat dia menampakkan diri. Nah, namun alhamdulillah pada saat itu saya aman-aman saja sampai pulang. Namun saya hanya merasakan sedikit aura ya. Jadi vibes-nya itu benar-benar gak enak ya, seperti kita itu kayak ketusuk gitu. Nah, jadi benar-benar gila lah pada saat itu. Mungkin kalau kalian yang mungkin mentalnya kurang kuat, mungkin kalian bisa pingsan ya, karena benar-benar itu ngeri banget. Seperti keadaan itu rame banget di jalan, padahal itu benar-benar sepi, nggak ada orang. Itu pukul 1 malam saya muter di sana. Nah, jadi tanpa panjang lebar itu aja ceritanya. Oke, kita langsung saksikan aja cuplikan berikut ini untuk info lebih jelasnya. Ini dia. Hantu suster Belanda gegerkan warga Papua. Kota Jayapura sebagai ibu kota Papua ternyata menyimpan segudang cerita menyeramkan. Banyak tempat yang dianggap warga masyarakat sebagai lokasi yang paling angker. Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh dari kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar channel Sadverse terus berkembang dan memberikan tayangan-tayangan yang menarik, bermanfaat, dan menghibur. Pernah dijajah bangsa Belanda, hunian orang Papua seluruhnya berciri khas Belanda, dan tak jarang cerita-cerita munculnya hantu atau makhluk alam gaib ini berasal dari kalangan bangsa Belanda. Uniknya, hantu-hantu tersebut menampakkan diri dengan berbagai cara. Ada yang menampakkan diri sebagai suster, dokter, petugas mobil ambulans, hingga kakek tua. Bahkan, ada pula yang muncul dengan menggunakan pakaian khas orang Papua. Di kawasan Mata Kucing Skyline Kota Jayapura, lokasi itu merupakan lokasi yang terangker. Banyak penampakan terjadi di area tersebut, dan syarat utama bagi warga yang hendak melintas area itu adalah dengan menyodorkan upah berupa uang logam yang ditaburkan di sepanjang jalan. Itu sudah dari sananya uang logam harus disebarkan di jalan. Jelas Yanse Kambu, salah satu tokoh masyarakat setempat. Dengan diserahkannya uang logam sebagai upah bagi roh yang dianggap jelmaan bangsa Belanda itu, secara otomatis si pemberi upah akan terbebas dari penampakan roh-roh tersebut. Terkadang jika kita pulang larut malam, sering ada orang yang melintas sambil membawa binatang piaraannya. Bahkan ada yang sedang memegang panah dan kalawai, atau yang biasa disebut panah khas Papua, papar jimi warga Abepura. Tak hanya kawasan Mata Kucing Skyline, kawasan Angkasa Pura yang jaraknya sekitar 100 km dari kota Jayapura
juga terkenal sebagai kawasan angker yang dihuni hantu bangsa Belanda. Hingga kawasan tersebut dinamai warga kota Jayapura sebagai rumah hantu angkasa pura. Sekira 4 buah bangunan rumah peninggalan bangsa Belanda dikabarkan merupakan rumah angker. Warga mendatangi rumah yang secara fisik mirip gua itu kerap kali mendengar suara tangis wanita muda. Terkadang kondisi rumah tanpa penghuni itu juga seperti ada yang menyalakan lampu listriknya. Padahal di rumah itu sejak penghuninya mati bunuh diri sampai sekarang tidak ada yang tinggali. Tapi anehnya sering terlihat lampu dinyalakan maupun dipadamkan, kata Valen Wanma warga setempat. Dengan view yang memperlihatkan bentuk kota Jayapura, kawasan rumah hantu angkasa pura sering digunakan anak muda untuk memadu kasih di lokasi sekitar. Dan tak jarang pula mereka didatangi hantu perempuan yang mengeluarkan air mata berwarna merah, wanita yang sedang menggendong bayi atau juga wanita yang sedang menyisir rambut. Bahkan tiba-tiba di saat senyap muncul wanita berjubah putih sambil tersenyum dengan melihat ke arah pengunjung. Itulah kisah legenda hantu suster Belanda yang gegerkan warga Papua dan beragam video horor melegenda lainnya yang terkenal keangkerannya hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, nantikan kami di episode selanjutnya. Nah guys, jadi itu adalah cuplikan dari hantu Jacqueline ya, hantu suster Belanda atau noni Belanda yang sering menampakkan diri di turunan Skyland Jayapura. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar dan kalian bisa memberikan cerita-cerita kalian bisa berbagi cerita kepada saya. Jika kalian memiliki cerita-cerita yang menarik dan seru untuk dibagikan, kalian bisa kirimkan ke email saya, nanti saya akan arahkan. Intinya kalian komen dulu di bawah. Kalian bisa komen aja, bang, gue punya cerita nih bang. Nah, nanti gue akan balas dan gue akan arahkan ke email gue. Dan kalian bisa mengirimkan cerita kalian di email tersebut. Oke, tanpa panjang lebar lagi, tak terasa kita sudah di penghujung video, sudah di penghujung tayangan. Jadi kita akan menutup ya dengan sangat-sangat berat sekali. Kita akan berpisah guys. Oke, maaf, kita harus berhenti. Bukan berhenti hubungannya, kalian tetap subscriber sejati gua. Jadi kita berhenti sampai di sini. Kita akan teruskan di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tidak menyuruh kalian mempercayai apa yang saya cerita, karena kami hanya ingin berbagi cerita.